Salam, saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa pasti ya. Saudara, kita ketemu lagi di minggu keempat bulan Januari 2021. Saudara, kita sering mendengar bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dan kita pasti berani kata, yes, amin. Pada kesempatan saat ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk melihat salah satu aspek dari kesetiaan Tuhan yang sering disalahpahami oleh sebagian atau mungkin banyak orang percaya, saudara. Nah, dengan kita belajar bersama ini, saya berharap kita juga tidak ikut-ikutan gagal paham tentang kesetiaan Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini. Baik, saya akan ambil firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 sampai dengan 13, 3 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Saudara, khusus di ayat 13 itu yang saya katakan tadi banyak disalahpahami oleh banyak orang, saudara. Disalahpahami bagaimana? Begini, firman Tuhan yang berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Nah, ini dipahami dengan pengertian yang begini. Meskipun kita jatuh dalam dosa, atau bahkan meskipun kita hidup dalam dosa, meskipun kita tidak bertekun di dalam mencari pengenalan akan Tuhan, meskipun kita tidak tekun di dalam doa, tidak tekun dalam ibadah, meskipun kita tidak setia mengembalikan milik Tuhan, maka Tuhan Yesus, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memaklumi keadaan kita itu, karena Dia menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Nah, saudaraku, pengertian yang seperti itu tentunya tidak tepat, saudara. Tidak tepat, ya. Tidak tepat. Nah, sebab yang dimaksudkan dalam ayat itu tadi, tentunya dalam konteks yang kita baca 3 ayat tadi, yang dimaksud itu adalah begini. Meskipun kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada apa? Kepada firman-Nya. Meskipun kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tetap setia kepada janji-janjinya kepada kita. Tuhan Yesus tetap setia kepada peringatan-peringatannya kepada kita, Bapak Saudara. Apa yang difirmankannya itu, itulah yang akan digenapi, ya. Tidak tergantung kesetiaan kita kepada Dia, ya. Dia tetap setia kepada firman-Nya, kepada janjinya, kepada peringatan-peringatannya, gitu, saudara, ya. Nah, saudara, sekarang kita akan lihat apa yang kita baca tadi, dari yang kita baca tadi. Peringatan-peringatan yang mana, janji-janji yang mana yang di dalamnya Tuhan Yesus akan tetap setia meskipun apapun keadaannya, ya. Kita lihat ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Inilah janji yang pertama yang di dalamnya Tuhan Yesus akan tetap setia. Apa itu? Yaitu kalau manusia lama kita mati bersama dengan Tuhan Yesus, kalau kita mati terhadap dosa seperti Tuhan Yesus, maka janjinya Dia
akan hidup di dalam kita, di dalam saudara dan saya. Amin, saudaraku. Ini janji yang pertama. Janji yang kedua, di dalam ayat 12 bagian A, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi begini, jika kita bertekun hidup di dalam Tuhan, ya, maksudnya adalah jika kita terus berjuang untuk terus hidup di dalam kebenarannya, jika kita tetap bertekun di dalam berjuang untuk berubah dari cara hidup kita yang lama, ya, dan kita terus bertekun sampai pada akhir, janjinya bahwa Tuhan akan bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, bahkan akan membawa kita ke dalam kerajaannya dan bahkan untuk memerintah bersama dengan Dia. Wow, luar biasa. Itulah janjinya. Tuhan Yesus akan setia kepada janji itu, ya. Lalu sebaliknya, Dia juga akan setia kepada peringatan-peringatannya yang sudah disampaikan kepada kita orang percaya. Apa itu peringatannya kepada kita? Di ayat yang ke-12 bagian B. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Baik, saudara, artinya bahwa meskipun seseorang mengaku sebagai orang percaya Yesus, tetapi kalau hidupnya tidak mencerminkan kehidupan Kristus, kalau hidupnya tidak mau berjuang untuk meninggalkan dan menanggalkan manusia lamanya, kalau hidupnya tidak mau dibentuk untuk menjadi seperti Dia, maka itu menjadi suatu tindakan yang dikatakan menyangkal Yesus atau menyangkal Dia. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini, tadi dikatakan bahwa Allah itu, Tuhan Yesus itu akan setia kepada firman-Nya, yaitu orang yang menyangkal Dia, maka Tuhan akan menyangkal orang itu. Nah, saudara, kalau seseorang itu tidak diakui menjadi milik Yesus, maka dia akan menjadi milik siapa? Akan menjadi milik si musuh, yaitu si iblis. Celaka orang itu. Nah, untuk itu Bapak Saudara, Tuhan Yesus itu setia kepada firman-Nya. Arti dari firman tadi. Maka Dia juga akan mengakui dan menyelamatkan orang yang taat dan setia kepadanya. Dan Dia akan menyangkal orang yang tidak taat dan tidak setia kepadanya. Itu maksud daripada firman yang mengatakan Dia tetap setia tadi adalah itu, tetap setia kepada firman-Nya. Nah, untuk itu saudaraku, mari kita terus bertekun di dalam Tuhan. Kita tetap taati akan nasihat-nasihat-Nya, ya, dan tetap setia sampai akhir. Maka Dia yang setia kepada janji-janjinya tadi sudah dijanjikan kepada orang yang setia sampai akhir, tetap bertekun, ya, maka bukan hanya kita diselamatkan, tetapi juga kita akan diperkenan bahkan untuk memerintah bersama dengan Dia. Oh, haleluya, haleluya, ya. Saudaraku, tetap semangat, karena di masa-masa yang sulit ini kita tahu bahwa Dia yang setia akan tetap memelihara kita, akan melindungi kita, dan tetap akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Kiranya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sampai ketemu nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.